Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahman Syamatondang, NPM 1981-413. Kepada yang terhormat Ibu Sari Desi MI Simbolon STMT dan Ibu Yunita Syafitri Rambe STMT. Di sini saya akan menjelaskan hasil perancangan konsep desain bangunan mixed use. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum merancang bangunan mixed use yaitu dengan mengumpulkan data penghuni, mulai dari jumlah penghuni, usia penghuni, pekerjaan penghuni, dan hobi-hobi yang disukai oleh penghuni, serta usaha apa yang akan dikembangkan penghuni. Kemudian langkah selanjutnya ialah menganalisa aktivitas penghuni. Apa saja aktivitas penghuni sehari-hari? Analisa ini bertujuan untuk menentukan ruangan-ruangan apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya melakukan analisa data karyawan dan pengunjung pada ruang usaha. Kemudian melakukan analisa kebutuhan ruang berdasarkan analisa data penghuni yang telah dianalisa tadi. Begitu juga dengan analisa kebutuhan ruang pada bangunan tempat usaha. Selanjutnya, menentukan besaran ruang yang mau digunakan pada rumah tinggal dan tempat usahanya. Analisa besaran ruang yang dilakukan yaitu analisa besaran ruang terhadap penghuni, besaran ruang terhadap furniture, besaran ruang terhadap aktivitas, sehingga dapat ditentukan ukuran-ukuran ruangan yang dibutuhkan. Begitu juga analisa besaran ruang terhadap tempat usaha. Kemudian pola hubungan ruang yang bertujuan untuk menempatkan posisi-posisi terhadap ruangan. Selanjutnya, analisa persyaratan ruang. Analisa ini berupa pencahayaan, penghawaan, view, kebisingan, sirkulasi, vegetasi, dan lain-lain. Selanjutnya, analisa simetris ruang. Analisa ini bertujuan untuk mencocokkan hubungan antar ruang. Apakah ruangan tersebut merupakan ruangan langsung, ruangan tidak langsung, dan ruangan yang tidak berhubungan. Kemudian sketsa hubungan ruang. Sketsa ini bertujuan untuk memberikan penggambaran hubungan antar ruang. Selanjutnya, analisa sirkulasi ruang. Pada analisa ini dilakukan terhadap antar penghuni. Apa saja ruangan yang dibutuhkan para penghuni. Selanjutnya, grouping, yaitu pengelompokan ruang terhadap ruang publik, semi-private, dan private. Kemudian, organisasi ruang, yang berfungsi untuk penempatan-penempatan antar ruang. Selanjutnya, diagram sirkulasi, yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi terhadap aktivitas sehari-hari penghuni. Selanjutnya, block plan, yaitu penyusunan ruang-ruang berdasarkan dari analisa yang sebelumnya. Selanjutnya, pola tata masa. Pola ini merupakan pengembangan lanjutan dari block plan, sehingga mulai kelihatan bentuk dasar bangunan. Kemudian, konsep masa bangunan. Konsep ini merupakan lanjutan dari pola tata masa, sehingga dari bentuk dasar bangunan sudah dapat dikembangkan sesuai ruangan-ruangan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, analisa kondisi tapak dan lingkungan. Sebelum membangun rumah, sebaiknya dilakukan analisa kondisi tapak dan lingkungan agar tidak terjadi kesalahan dalam perancangan. Dalam analisa ini diperlukan diperhatikan lokasi site, luas, dan batasan site. Kemudian, analisa kondisi existing di sekitar tapak. Analisa ini bertujuan untuk memperlihatkan area di sekitar tapak. Apa-apa saja yang ada di sekitar tapak. Kemudian, analisa sarana, prasarana, dan view. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui akses dari arah mana saja dan kendaraan apa saja yang dapat melewati area site. Analisa matahari. Analisa ini berfungsi memanfaatkan pencahayaan secara alami pada bangunan. Area bangunan sebelah timur sangat baik pencahayaannya.
Analisa vegetasi dan kebisingan. Untuk meredam area kebisingan, maka vegetasi sangat diperlukan dalam sebuah bangunan. Vegetasi juga dapat memberikan udara yang segar pada bangunan. Site Design Concept. Ini merupakan hasil penggabungan dari analisa-analisa yang sebelumnya. Ground Plan merupakan gambaran dana lantai 1 yang memperlihatkan kondisi lingkungan di dalam site, serta memperlihatkan jalur sirkulasi menuju ke site. Denah lantai 1. Ini merupakan hasil dari analisa-analisa sebelumnya yang sudah disempurnakan lengkap dengan detail notasinya. Denah lantai 2. Ini merupakan lanjutan dari denah lantai 1 sehingga menjadi bangunan bertingkat. Site Plan. Ini merupakan gambar bentukan penutup atap. Pengambilan gambar dari view atas dan memperlihatkan kondisi lingkungan di dalam site, serta memperlihatkan jalur sirkulasi menuju ke site. Tampak depan dan tampak belakang. Ini merupakan hasil gambaran bentuk dari analisa-analisa yang sudah disempurnakan pada bagian depan dan belakang. Tampak samping ini merupakan lanjutan gambaran bentuk dari tampak depan dan belakang, sehingga sudah disempurnakan menjadi bentuk bangunan yang sesuai konsep dari analisa sebelumnya. Potongan. Potongan ini merupakan gambaran detail bangunan mulai dari pondasi sampai bagian penutup atap. Detail struktur. Ini merupakan detail dari beberapa bagian yang dipilih, sehingga terlihat jelas lapisan-lapisannya. Detail arsitektur. Detail ini memperlihatkan satu bagian yang dianggap menarik, sehingga dapat digambarkan mulai dari denah detail, tampak detail, potongan detail, dan isometrik detail. Hasil akhir dari perancangan ini merupakan penggambaran dalam bentuk 3 dimensi, sehingga sudah terlihat jelas bagian-bagian ruangannya. Demikianlah hasil rancangan desain bangunan mixed use dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.